Kalau dia ikhlas, maka mulai sekarang lakukan semua perbuatan itu cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan. Mulai sekarang latihannya di Ramadan ini. Mulai bangun tidur. Ya. Alhamdulillah, ya Allah, aku hidupnya untuk ibadah. Beri kekuatan, aku ingin cari ridho-Mu dalam hidupku. Jadi bangun tidur itu, ya Allah, aku ingin dalam hidupku dicari ridho-Mu, ya Allah. Gitu. Kalau begitu dahsyat, Pak. Habis itu mau wudu, ya Allah, aku wudu ini ikhlas cari ridho-Mu. Boleh juga kita tambah, ya Allah, aku bukan hanya ikhlas cari ridho-Mu, ya, aku juga ingin dapat pahala dari-Mu. Boleh, nggak ada masalah. Dapat pahala dari-Mu, ya Allah. Nggak ada masalah. Karena ihtisab itu salah satunya menginginkan pahala dari Allah, salah satu artinya. Ihtisab itu artinya menginginkan pahala dari Allah. Jadi bukan dari yang lainnya. Nah bayangkan, mau sholat subuh juga gitu. Maka harus sadar terus kita, Pak. Mau sholat subuh, ya Allah, aku sholat subuh ini untuk cari ridho-Mu, ya Allah. Untuk mendapat pahala dari-Mu. Malangkah sholat subuh. Aku ke masjid ini untuk cari ridho-Mu, ya Allah. Untuk mendapatkan pahala dari-Mu. Begitu dalam sholat. Apalagi selesai sholat, taklim di sini, ya Allah, aku taklim nih. Jadi mulai sekarang setiap niat itu dilatih, Pak, niatnya, Pak. Aku mau ini, aku mau ini. Kan nggak harus diucapkan. Niat itu kan di dalam hati, tinggal diucapkan. Kan tidak butuh waktu yang banyak. Sepintas tak, ya Allah, kerjaan itu ridho. Kalau dalam lintasan hati saya pikir berapa detik itu, atau mungkin sepersekian detik kecepatannya. Lintasan hati kita niat itu. Walaupun ya harus awal-awal itu agak berat. Ya mulai sekarang itu, Pak. Ya mulai sekarang setiap perbuatan apa saja, itu amal soleh, hablum minallah. Salat, apa lagi? Baca Quran, mau baca Quran, ya Allah, aku baca Quran ini untuk cari ridho-Mu, cari pahala dari-Mu, bukan untuk siapa-siapa. Itu harus ditanam, Pak. Setiap sekarang. Apa lagi? Nawaitu shauma ghadin yang kita bilang itu dalam hati, itu mulutnya kayak gitu, dalam hati, ya Allah, aku puasa ini nanti untuk cari ridho-Mu, ya Allah, dapat pahala dari-Mu, bukan yang lainnya. Tanam, Pak, niat itu yang pertama. Selalu setiap ibadah tanam. Bukan hanya ibadah mahdoh mulai sekarang pelan-pelan. Efeknya ibadah-ibadah ghairu mahdoh. Bahkan ibadah-ibadah yang tanda petik sepertinya perbuatan itu mubah. Kalau tadi sholat, oke lah, mudah. Puasa, oke lah, mudah. Begitu juga sedekah, baca Quran. Tapi kalau misalnya silaturahim, misalnya, itu kan ghairu mahdoh. Niatkan, ya Allah, aku silaturahim ini mengunjungi saudaraku, mengunjungi orang tuaku, mengunjungi familiku, teman-temanku, aku lakukan untuk cari ridho-Mu, ya Allah, dan cari pahala dari sisi-Mu. Lakukan tuh, Pak, silaturahim. Nah, ibu-ibu juga di rumah masak, ya Allah, aku masak ini untuk cari ridho-Mu, ya Allah. Dengan ibadah ini, dengan masak ini aku supaya ibadahku bagus, ibadah suamiku dengan makan ini bagus, anak-anakku, ya Allah, cari ridho-Mu, ya Allah, aku masak ini. Begitu juga kita bekerja, berangkat dari rumah, ya Allah, aku lakukan ini. Jadi sebelum keluar rumah tuh, sebelum bismillah tawakal ala Allah tuh, ya Allah, aku bekerja ini untuk cari ridho-Mu, ya Allah. Bukan semata-mata aku cari uang, tapi aku cari ridho-Mu dan mendapat pahala dari-Mu. Aku lakukan perbuatan ini. Itu yang pertama, stepnya. Masukin. Setiap amal, masukin. Ini kan awalnya memang agak berat, tapi lama-lama dia akan terbiasa kita. Ibadah mahdoh, yang tadi, sholat, puasa, zakat, ya, sedekah, baca Quran, zikir, mulai sekarang latih semua. Ta'lim, latih semua. Karena Allah, cari ridho Allah, cari pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan, wabil khusus di bulan Ramadan ini. Kita bersyukur masih juga Allah beri kesempatan kepada kita bisa menjalankan ibadah-ibadah kita di Ramadan ini. Mudah-mudahan ya terus Allah beri kesehatan kepada kita, kesempatan sampai akhir Ramadan kita bisa sehat terus dan bisa melaksanakan Ramadan kita dengan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Kita juga bersyukur Allah masih berikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah,
nikmat Ramadan ini kepada kita sebagai bentuk sayang dan cintanya Allah. Mudah-mudahan kita manfaatkan Ramadan ini sebaik-baiknya. Kita bersyukur. Orang yang bersyukur itu adalah orang yang memanfaatkan semua nikmat yang Allah berikan sebaik-baiknya. Nah, termasuk nikmat Ramadan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Selama 1 bulan ini untuk menaikkan level kita menjadi takwa ini sebagaimana kajian kita. Ya, jadi kajian kita ini adalah kajian yang sudah masuk kepada episode ke-8. Ya, ini, tiap hari kita bikin kajian ini, sekarang kita sudah masuk di episode yang ke-8. Ya, jadi bagi yang baru bergabung, silahkan lihat episode-episode sebelumnya. Karena ini kajian yang terus berkelanjutan. Mudah-mudahan insya Allah 30 hari ini kita kajian full. Ya, kajian full kita setiap hari mudah-mudahan. Bahkan nanti ya pas lagi itikaf kita sehari 2 kali. Nah, kita itikaf itu. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu kita. Ini namanya learning by doing. Mungkin di luar Ramadan kita agak malas lah belajar. Ya, Ramadan kan semangatnya beda, semangat menuntut ilmu yang beda. Jadi kita learning by doing. Dapat ilmu langsung kita amalkan. Dapat ilmu itu biasa lebih masuk dia. Learning by doing ini lebih masuk, lebih cepat kita mengerti. Jadi begitu. Ya, jadi kembali kita pada kajian ini, ya mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, tak diberikan iman Islam sampai akhirat kita. Mudah-mudahan kita dipanggil semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan hidayah Islam kepada kita, sunnah-sunnahnya kepada kita, ya, dan juga telah menyampaikan kepada dakwah Islam dengan pengorbanan beliau dan para sahabatnya. Mudah-mudahan senantiasa tercurah salawat dan salam kepada Nabi dan para keluarga serta sahabat serta para umat yang setia mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam golongan umat Rasulullah, ya, yang istiqomah mengikuti sunnahnya semaksimal yang kita bisa. Mudah-mudahan hari kiamat kita diberi kesempatan Allah untuk mendapat syafaat dari Nabi dan bisa masuk dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kembali kita kaji ini episode ke-8. Ya, kita makin fokus pada pembahasan tentang takwa. Dan inti Ramadan itu adalah kita menghasilkan takwa. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas berbagai macam tentang bagaimana takwa itu, mengapa harus jadi orang takwa, bagaimana cara menghasilkan takwa, apa saja hambatannya, apa saja ciri-cirinya, bagaimana intinya. Ya, nah, sekarang kita seperti pertemuan ke-7 pada waktu sebelumnya kita harus membangun kesadaran. Nah, kesadaran yang pertama di bulan Ramadan ini adalah mari kita bangun kesadaran ikhlas dalam amal. Itu poinnya. Nabi mengatakan man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di hadis yang lain man qoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apa arti man shoma? Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena imannya dan karena ikhlas. Ihtisaban itu ikhlas. Ya, ghufirallahu ma taqaddam, diampunkan seluruh dosa-dosa, diterima amalnya. Begitu juga man qoma ramadan. Qoma itu barang siapa berdiri malam atau salat malam. Apakah tarawih, apakah qiyamul lail, apakah tahajud, apakah witir dan salat-salat yang lain. Man qoma ramadana imanan wa ihtisaban, karena iman dan ihtisab, ikhlas, maka diterima amalnya, diampunkan semua dosa-dosanya. Nah, pada kesempatan kali ini, karena ciri utama kemarin kita bahas adalah kesadaran. Kesadaran pertama yang mesti kita bangun itu adalah kesadaran ikhlas dalam setiap amal. Ini kalau bisa kita bangun, Masya Allah, ikhlas dalam setiap amal, Pak. Nanti kita bagi 3 amal itu, biar kita harus bisa ikhlas semuanya, biar jadi amal soleh semuanya. Amal soleh semuanya. Ini latihan kita, mengikhlaskan amal-amal itu. Kalau bisa berarti 24 jam kita ibadah. Tapi kalau enggak, maka ibadah itu hanya sedikit saja. Mana yang paling ikhlas saja, itu yang ikhlasnya akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, selama ini banyak orang hanya ikhlas dalam urusan amal soleh, ibadah hablum minallah saja, istilahnya ibadah mahdoh. Tapi ibadah-ibadah ghairu mahdoh dia kurang ikhlas atau mungkin enggak ikhlas. Padahal semua rangkaian kehidupan kita itu sebenarnya pada hakikatnya adalah menjadi ibadah kita. Kalau niatnya kita mulai benarkan dari awal. Makanya Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Amal itu sangat tergantung pada niatnya.
Begitu kita ikhlas, maka amal diterima. Kalau nggak ikhlas, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang kita udah capek-capek Ramadan, tapi kurang ikhlas, apalagi sampai tidak ikhlas. Atau jangan-jangan ikhlasnya cuman yang kaitan dengan hablum minallah saja, yang lain nggak ada ikhlasnya. Nggak ada nilainya nanti. Makan nggak ikhlas, tidur nggak ikhlas, bekerja nggak ikhlas. Artinya nggak ikhlas itu bukan dia karena ria, tapi nggak dia tanam niat. Ya akhirnya menjadi nggak ikhlas. Maka mulai sekarang, bagaimana supaya kita sadar terus sebagai sifat utama orang takwa? Maka mulai sekarang dimulai dari sadar dalam niat setiap amal soleh. Kalau itu dapat, 24 jam kita ibadah. 24 jam kita ibadah. Nah sekarang bagaimana? Apa kita mulai? Pertama, ya. Jadi mulai sekarang niat itu jadi ada 2 poinnya. Setiap kita beramal, apa saja amal itu, niatkan dari awal. Ya Allah, aku kerjakan ini untuk cari ridhomu. Poinnya di situ. Amal apa saja, tentu saja pasti yang baik-baik, tidak mungkin yang nggak baik. Kalau yang nggak baik kita bilang ikhlas, rusak, nggak mungkin. Bagaimana perbuatan dilarang Allah kita bilang, ya Allah, aku melakukan perbuatan dilarang ini untuk cari ridhomu, itu kurang ajar namanya itu. Tidak mungkin. Pasti sesuatu yang kita kerjakan itu pasti sesuatu yang tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang merokok itu akan sulit ikhlasnya, Pak. Bagaimana mungkin dia merokok, dia ikhlas? Jangan bikin maksiat ya. Ya Allah, aku merokok ini untuk cari ridhomu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa mungkin begitu? Apa mungkin begitu? Ini maaf ya, pasti di sini nggak akan ada orang yang merokok. Semua orang di sini, saya jamin 100% orang di sini tidak ayak yang merokok. Betul atau betul? Karena kita sedang puasa, Pak. Sedang puasa, nggak akan ada itu. Nah ini bisa nggak kita bangun? Nah ini Ramadan kalau bisa, ya Allah, lulus kita Pak. Kalau bisa 24 jam kita bisa ikhlas, Mas. Nggak jadi mau merokok, ya Allah. Kan kata Ustadz saya harus berniat dalam setiap perbuatan, kata Ustadz Sabo. Saya mau berniat mau merokok. Cus. Ya Allah, aku mau merokok ini untuk cari ridhomu ya Allah. Masa cari ridho Allah dengan merokok? Ini kan apa? Ini kan perusahaan. Nggak jadilah, nggak jadi jadinya. Jadi begitu dia ikhlas merokok, nggak jadi merokok. Betul. Ini kalau orangnya sadar nih, tapi harus sadar nih. Tapi kalau ikhlas, nggak apa-apa biar aja, kata Ustadz sana juga makruh juga ini. Nah, ini nggak sadar nih, ini belum takwa ini. Ya ini mohon maaf ya, yang ini merokok ya, ini bukan menyinggung. Ya, tapi kalau mau naik level gitu loh. Ya, kalau mau level bertakwa harus gitu. Tapi kalau mau levelnya orang beriman doang, is okay lah. Tapi kalau mau level takwa yang dijamin 100% seluruh fasilitas bahagia selamat dunia akhirat, jadilah orang takwa. Pelan-pelan akan kita tinggalkan rokok. Jangankan rokok yang makruh, ditanggap kita makruh. Yang lain pun bisa gitu. Apalagi yang haram nggak mungkin kita kerjakan. Kalau dia ikhlas, maka mulai sekarang lakukan semua perbuatan itu cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan. Mulai sekarang latihannya di Ramadan ini. Mulai bangun tidur. Ya. Alhamdulillah, ya Allah aku hidupnya aku untuk ibadah. Beri kekuatan, aku ingin cari ridhomu dalam hidupku. Jadi bangun tidur itu ya Allah, aku ingin dalam hidupku dicari ridhomu ya Allah. Begitu. Kalau begitu dahsyat, Pak. Habis itu mau wudu, ya Allah aku wudu ini ikhlas cari ridhomu. Boleh juga kita tambah, ya Allah aku bukan hanya ikhlas cari ridhomu, ya aku juga ingin dapat pahala darimu. Boleh, gak ada masalah. Dapat pahala darimu ya Allah. Gak ada masalah. Karena ihtisab itu salah satunya menginginkan pahala dari Allah, salah satu artinya. Ihtisab itu artinya menginginkan pahala dari Allah. Jadi bukan dari yang lainnya. Nah bayangkan, mau sholat subuh juga gitu. Maka harus sadar terus kita Pak. Mau sholat subuh, ya Allah aku sholat subuh ini untuk cari ridhomu ya Allah. Untuk mendapat pahala darimu. Malangkah sholat subuh. Aku ke masjid ini untuk cari ridhomu ya Allah. Untuk mendapatkan pahala darimu. Begitu. Dalam sholat. Apalagi selesai sholat. Taklim di sini, ya Allah aku taklim nih. Jadi mulai sekarang setiap niat itu dilatih Pak, niatnya Pak. Aku mau ini, aku mau ini. Kan gak harus diucapkan, niat itu kan di dalam hati, tinggal diucapkan. Kan tidak butuh waktu yang
Tidak butuh waktu yang banyak. Sepintas tak, ya Allah kerjaan itu ridho. Kalau dalam lintasan hati saya pikir berapa detik itu, atau mungkin sepersekian detik kecepatannya. Lintasan hati kita niat itu. Walaupun ya harus awal-awal itu agak berat. Yang mulai sekarang itu Pak. Yang mulai sekarang setiap perbuatan apa saja, itu amal soleh, hablum minallah. Salat, apalagi baca Quran, mau baca Quran, ya Allah aku baca Quran ini untuk cari ridhomu, cari pahala darimu, bukan untuk siapa-siapa. Itu harus ditanam Pak, setiap sekarang. Apalagi nawaitu shauma ghadin yang kita bilang itu dalam hati, itu mulutnya kayak gitu, dalam hati, ya Allah aku puasa ini nanti untuk cari ridhomu ya Allah, dapat pahala darimu, bukan yang lainnya. Tanam Pak niat itu yang pertama, selalu setiap ibadah tanam. Bukan hanya ibadah mahdoh mulai sekarang pelan-pelan efeknya ibadah-ibadah ghairu mahdoh. Bahkan ibadah-ibadah yang tanda petik sepertinya perbuatan itu mubah. Kalau tadi sholat oke lah mudah, puasa oke lah mudah, begitu juga sedekah, baca Quran. Tapi kalau misalnya silaturahim, misalnya, itu kan ghairu mahdoh. Niatkan ya Allah, aku silaturahim ini mengunjungi saudaraku, mengunjungi orang tuaku, mengunjungi familiku, teman-temanku, aku lakukan untuk cari ridhomu ya Allah, dan cari pahala dari sisimu. Lakukan tuh Pak, silaturahim. Nah ibu-ibu juga di rumah masak, ya Allah aku masak ini untuk cari ridhomu ya Allah, dengan ibadah ini, dengan masak ini aku supaya ibadahku bagus, ibadah suamiku dengan makan ini bagus, anak-anakku ya Allah cari ridhomu ya Allah aku masak ini. Begitu juga kita bekerja, berangkat dari rumah ya Allah aku lakukan ini. Jadi sebelum keluar rumah tuh, sebelum bismillah tawakal ala Allah tuh, ya Allah aku bekerja ini untuk cari ridhomu ya Allah. Bukan semata-mata aku cari uang, tapi aku cari ridhomu dan mendapat pahala darimu. Aku lakukan perbuatan ini. Itu yang pertama, stepnya. Masukin. Setiap amal, masukin. Ini kan awalnya memang agak berat, tapi lama-lama dia akan terbiasa kita. Ibadah mahdoh, yang tadi, sholat, puasa, zakat, ya, sedekah, baca Quran, zikir, mulai sekarang latih semua. Ta'lim, latih semua. Karena Allah, cari ridho Allah, cari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu langkah pertama. Nah, langkah kedua untuk ikhlas ini, langkah kedua. Nah, ini nanti hebatnya kalau dia mulai masuk, Pak. Langkah kedua, kalau kita misalnya terlupa di awal, enggak apa-apa. Lakukan di tengah, enggak ada masalah. Tiba-tiba terlupa, enggak ada masalah, lakukan. Kayak tadi kok aku enggak ikhlas ya. Kok enggak niat tadi itu kayak. Itu cuman ibadah yang ghairu mahdoh Pak. Kalau mahdoh enggak boleh, harus. Karena batal tanpa niat. Ini ibadah ghairu mahdoh. Ini contoh maksudnya ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh itu yang tadi, silaturahim apa semua. Udah kelewat atau di tengah jalan, udah pulang dari silaturahim. Kan enggak pakai niat tadi, sekedar apa namanya? Sekedar berkunjung. Ya Allah, aduh ya Allah, aku tadi itu istilah untuk cari ridhomu ya Allah, jadikan amal solehku. Nah ini kita latih juga, begitu terlewat, terutama ibadah-ibadah yang ghairu mahdoh, atau sedang makan baru ingat niat, udah hampir udah hampir dua piring, janganlah itu, ya hampir satu piring, udah hampir habis makanan tuh, baru teringat, ya Allah jadikan makanku ini adalah ibadahku mencari ridhomu. Jadi begitu. Yang kedua gitu Pak, once kita lupa, apakah di tengah jalan, apakah di ujung, niatkan lagi bahwa itu kita cari untuk biar dia jadi ibadah gitu loh, dapat nilai di hadapan Allah. Bayangkan makan kita jadi ibadah, dapat nilai di hadapan Allah. Tidur kita gitu juga, ya Allah aku tidur jadi ibadah bagiku, cari ridhomu, cari pahala dari. Bayangkan Pak, tidur kita, makan kita, kerja kita, masak ibu-ibu. Bahkan maaf, hubungan suami istri pun bisa jadi ibadah. Maka dalam Islam itu hubungan suami istri itu enggak langsung aja, ada doa-doanya. Itu menunjukkan itu ibadah. Setiap yang ada doa-doanya itu ibadah semua tuh. Apapun ada. Makanya Nabi itu mengajarkan selalu ada doanya, itu menunjukkan bahwa itu adalah ibadah semua.
Keluar rumah ya Allah, bismillah tawakkaltu, aku melangkah keluarnya untuk ibadah, ya Allah. Jadikan ini sebagai ibadahku, mencari ridhamu, mencari pahala di sini. Oh, bayangkan Pak, 24 jam. Jadi kalau tengah jalan baru teringat, khususnya yang qaidul mahdoh, pasang lagi niatnya. Nah, kalau bisa begini, dimulai dari ibadah lama-lama. Mulai dari ibadah, terus lama-lama amal-amal soleh biasa, lama-lama qaidul mahdoh, lama-lama perbuatan mubah kemanusiaan. Akhirnya 24 jam kehidupan kita, itu full dengan ibadah. Bahkan nanti Pak, kalau ujungnya mati pun kita, kalau udah sampai begitu mati pun jadi bisa rangkanya kita cari ridho Allah. Itulah yang Allah gambarkan dalam surat yang kita baca dalam doa iftitah. Ya, dalam surat ke-6 ya, Al-An'am ya, ayat 161 atau 162. Jelas. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kita baca doa iftitah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana, kalau dalam Al-Qur'an wa ana awalul muslimin, kalau ini wa ana minal muslimin kalau dalam hadis, kalau dalam iftitah, kalau dalam ayat wa ana awalul muslimin. Nah, jadi begitu. Nah, jadi inna sholati, mulai dari sholat kita ikhlas lillahi rabbil alamin, itu kan ikhlas. Sungguhnya sholatku lillahi, karena itu ikhlas. Kedua, habis itu sholat wa nusuki, ibadah-ibadahku, mulai latihan ibadah yang lain. Sholat mulai ikhlas, dimulai dari sholat. Habis itu puasanya, baca Qur'annya, zikirnya, sedekahnya, umrohnya kalau umroh, mulai ikhlas ibadah yang. Habis itu apa? Wa mahyaya, seluruh kegiatan kehidupan lillahi rabbil alamin, untuk Allah juga ikhlas. Bahkan ujungnya wa mamati pun nanti akan ikhlas. Rata-rata kalau kita kan mati jarang ada orang mati yang ikhlas gak Pak? Ada yang mati ikhlas gak? Rata-rata kita mati kan gak ada yang ikhlas semua. Rata-rata mati kan apa? Mati apa? Terpaksa. Terpaksa karena malaikat maut udah datang. Apa boleh buat? Ya Allah, cabut lah. Nah, itu pun kadang-kadang banyak yang gak rela. Karena rata-rata mati terpaksa semua, jarang ikhlas. Nah, kalau kita sudah biasa hidupnya ikhlas, ibadahnya ikhlas, sholatnya ikhlas, ibadahnya ikhlas, hidupnya ikhlas, maka mati pun nanti akan ikhlas. Itulah orang takwa itu. Nah, ini mari kita bangun Pak, mulai sekarang latihan ikhlaskan seluruh amal. Itu dilatih mulai sekarang. Dua ini. Kalau ibadah mahdoh di awal semua juga. Kalau ibadah qaidul mahdoh teringat di mana? Teringat di tengah, pasang niat di tengah. Teringat di ujung, udah lewat pun, ya Allah, jadikan yang tadi itu ibadahku ya Allah. Untuk cari ridhomu, pahala darimu. Ini kalau kita latih, Masya Allah. Nah, nanti efeknya, ini kalau udah dia efeknya akan terasa. Nanti ada efeknya Pak. Akan terasa, itu ada efeknya. Yang pertama, ibadah itu kita akan semangat. Semangat kita ibadah. Orang cari ridho Allah kok, efeknya akan semangat ibadah itu. Bukan hanya nanti kalau dari sisi Allah, pasti ibadah itu akan diterima oleh Allah. Hanya ibadah yang ikhlas yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi efeknya nanti apa? Kita akan semangat. Orang yang ikhlas itu akan semangat. Jadi selama ini banyak orang kalau ibadahnya nggak semangat, itu berarti itu nggak ikhlas itu berarti. Bagaimana mungkin kita bikin karena Allah kok lemes? Mencari ridho Allah, mencari pahala dari Allah kok lemes? Itu berarti nggak ikhlas. Jadi efeknya kita akan semangat. Efek yang kedua, kita akan selalu do the best. Karena Allah pasti akan do the best. Gak mungkin, masa karena Allah? Karena Allah tidak akan, bukan hanya do the best, yang bagus lah. At least minimal bagus. Yang paling bagus, the best. Minimal good. Paling bagus, the best. Karena Allah tuh baik, dia tidak akan menerima sesuatu yang tidak baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Itu hadis begitu. Allah itu baik, tidak akan menerima kecuali amal-amal yang baik. Kalau amalnya asal-asalan tidak akan terima. Maka kita bahas pada waktu yang dulu, ciri orang takwa itu kan dua. Yang dalam hal amal, satu ikhlas, dua the best kan? Ingat pada pelajaran dulu yang Allah gambarkan dalam surat kelima ayat 27, cerita anak Nabi Adam yang berkurban, kurban Qabil dan kurban Habil. Yang Qabil ditolak karena dia udah nggak ikhlas, nggak bagus. Tapi kurban Habil diterima. Kenapa? Karena dia samping ikhlas dan juga dia terbaik diberikannya. Maka diterima. Makanya ujung ayat 27 itu innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima
amal orang-orang takwa. Itu menunjukkan apa? Ciri yang disebutkan di atas amal anak Nabi Adam yang Habil itu, yang dalam riwayat namanya Habil, yang memberikan terbaik dan ikhlas itu, itulah orang yang takwa. Dan itu yang sampai kepada Allah nanti. The bestnya yang sampai dan niatnya yang sampai. Makanya ketika kita nanti kurban, daging kurban itu nggak sampai. Daging kurban itu sampai sama orang miskin. Tapi yang sampai kepada Allah, yang the bestnya itu yang sampai. Yang kedua, niatnya itu yang sampai dan the bestnya itu yang sampai. Dagingnya, darahnya akan masuk ke tanah, dagingnya buat orang miskin. Kulitnya buat beduk. Ya kan? Mana ada sampai sama Allah itu, yang fisik-fisiknya. Yang sampai itu apa? Niat kita yang karena cari ridho Allah dan the bestnya kita. Makanya mulai sekarang, kalau orang ikhlas itu pasti the best. Jadi selama ini kita belum the best atau belum bagus, maka itu berarti belum. Makanya dulu salat ibadah maksimal itu kan yang kita bahas 4 Pak ya. Satu niat, yang kedua pasti the best. Harus the best, kalau nggak bisa. Berarti nggak benar. Nah, ini untuk menghalangi atau menghilangkan penyakit-penyakit kita. Kalau untuk dunia kita the best, kalau untuk akhirat kita pas-pasan. Ini menghalangi ini nanti. Kita kan kebanyakan gitu. Kalau untuk dunia pasti the best. Tapi kalau untuk akhirat asal-asalan. Betul atau betul? Betul atau betul? Kebanyakan gitu. Sholat asal-asalan ya, pokoknya sholat. Tapi kalau cari uang, tapi kalau beli baju, beli mobil, beli sepatu nomor 1, the best, paling bagus. Tapi kalau urusan sholat, urusan ibadah, urusan ini ya, yang penting kan sholat, Ustadz. Udah syukur saya sholat, Ustadz. Yang sana bajingan, Ustadz. Iya, betul. Tapi nggak cukup, men. Gitu. Tingkatkan jadi orang takwa. Lakukan yang the best supaya kita akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan dulu juga saya kasih tahu ibu-ibu ya. Kalau misalnya masa ibu di rumah melayani suami dikasih gaji 25 juta sebulan dengan syarat harus senyum dan harus happy. Mau nggak ibu-ibu? 25 sebulan senyum dan happy. Mau Ustaz, 25 juta. Pas masak 25 juta. Tiap bulan mantap. Ya, suami bandel-bandel sedikit, nggak apa-apa kok Bang, kan 25 juta. Jadi 25 juta, itu yang terbayang. Makanya semangat. Masaknya, gosoknya, nyucinya, ngurus semua, semangat. Terbayang 25 juta. Ibu-ibu senang? Enggak Ustaz. Enggak di sini Bu, itu ibu-ibu ini mantap-mantap semua ibu-ibu yang di sini. Tapi kalau dibilang, Bu, kalau ikhlas dapat ridho Allah, dapat surga. Apa yang terjadi? Surga. Kapannya itu? Iya. Jadi kalau untuk Allah enggak semangat. Kenapa? Surga lama, jauh lah, apalah, belum tentu juga dapat. Jadi begitu. Akhirnya masaknya melayani suami, ngurus rumah tangga, ya nggak semangat. Karena janjinya apa? Ridho Allah dan surga, nggak jelas. Tapi kalau 25 juta, jelas barang tuh. Kata orang Medan, makanya semangat. Nah ini mesti kita switch pelan-pelan. Kalau untuk akhirat, semangat tetap. Untuk Allah semangat tetap, do the best. Nah yang ketiga, biar niat ini makin tajam, kalau ada gangguan-gangguan setan masuk, niat itu akan muncul. Baik gangguan dari dalam maupun gangguan dari luar. Gangguan dari luar misalnya, kita lagi sholat atau lagi sedekah atau lagi ngaji, bagus sekali Pak ya, mantap kali apanya, sedekahnya Bapak ini, ya banyak kali, hebat Bapak ini, hebat Ibu ini. Nah ini ada puji orang. Nah, kalau ada begini mesti dilawan dalam hati kita bilang, enggak ya Allah, itu pujian, enggak karena itu aku bikin ini ya Allah. Aku bikin untuk cari ridhomu ya Allah. Supaya dapat pahala darimu, ganjaran darimu, pujian dari engkau ya Allah. Bukan yang itu. Ini mesti dilawan Pak, yang begini. Kalau muncul begini, apakah dari orang? Ya, tapi jangan dibilang di muka orang itu. Enggak aku ikhlas kok. Aku enggak ini, jangan. Ngomong gitu enggak ikhlas nanti. Dalam hati aja. Cukup senyum, makasih Pak, alhamdulillah. Dalam hati ya Allah, aku kerjain untuk cerita. Begitu, ketika dipuji orang. Bahkan mungkin diejek orang bisa juga. Gitu aja, sikit,
Bikin aja orang melecehkan. Ya Allah, aku bukan karena mereka membuat orang leceh, maka apa? Aku tak cari domu ya Allah. Mungkin di mata manusia ini kecil, tapi mudah-mudahan dibesar di hadapan Engkau ya Allah. Begitu. Ini dilawan, Pak. Jadi kalau godaan kita, termasuk godaan setan dalam hati. Setan kan gitu. Dalam hati, mantap di sedekah kau tuh. Orang semua nulis namanya. Di Fulan bin Fulan. Kau cuma bikin hamba Allah. Memang kau yang paling ikhlas di sini. Setan itu bisa begitu. Dia gosok. Enggak ya Allah, bukan karena itu. Tapi aku cari ridhomu ya Allah. Jadi begitu, Pak. Jadi kalau ada gangguan dari dalam, ya, gangguan setan menggoda kita menjadi tidak ikhlas, atau menyuruh kita ria, atau menyuruh kita bangga, lawan dengan niatnya. Jadi kok niat ini udah bagus, lama-lama dia akan terjadi perlawanan dia. Kalau sudah bagus, insya Allah kita akan ikhlas 24 jam. Ini kita bangun dari awal. Kapan mulainya? Ramadan. Lebih mudah, Pak. Lain. Karena ini Ramadan ini bulan ibadah. Mudah kita yang tadi itu, nggak sulit. Mulai sekarang nggak sulit. Coba tes. Di luar Ramadan sulit, tapi Ramadan enggak. Coba tes. Ada aja kemudahan Allah berikan. Tapi satu bulan kita bisa melatih dengan baik. Lihat nanti efeknya keluar. 24 jam pun kita bisa ibadah nanti di luar sana setelah Ramadan selesai. Ya. Ini mesti kita latih, Pak. Ini bagian dari pelajaran kita. Nah, makanya saya bilang tadi, kalau orang sudah terlatih ini, jadi ikhlas itu nanti menjadi makanya istilah saya niat itu bukan diucapkan atau di mulut, bukan dilintaskan, tapi ditanam istilah. Tanam, Pak. Nanti akan muncul dia. Akan apa istilahnya? Akan tumbuh istilah saya. Akan tumbuh. Akan kuat, akan kokoh. Begitu kokoh dia, itulah orang takwa. Nggak akan bisa kita digoda oleh siapapun. Tentang ketidakikhlasan, tentang ria, tentang bangga, tentang sombong. Nggak ada. Dia akan menghunjam nanti di sini. Itu nanti efeknya. Ya. Ibu-ibu akan mulai, emosinya akan mulai terkendali. Karena orang ikhlas kok harus marah sih. Suami bilang, kok mama kurang garam sih ini? Kok kurang enak sih? Lain kali masak sendiri. Capek juga tahu. Jangan. Ya Allah, aku ikhlas. Ya Pak, itu mama kurang ini. Kurang bikin karena Allah, bukan karena suami kok. Termasuk juga dipuji suami juga nggak bangga-bangga kali. Makanya banyak orang kecewa. Itu melakukan perbuatan cari ridho suami. Kecewa cari ridho atasan. Kecewa cari ridho orang lain. Begitu orang lain tak ridho, dia jadi marah. Kalau ridho Allah kan enggak ada masalah. Kan Allah yang penting kan Allah. Allah kapan aja tahu, di mana aja tahu, seperti apa tahu, enggak ada masalah. Orang bukan cari kamu kok. Orang lain nengok enggak nengok, Allah tahu. Jadi enggak perlu dibangga-banggain. Ibadah seperti lihat nanti pengaruhnya dalam kehidupan kita. Nah, ini ibadah seperti ini akan masuk ke dalam jiwa kita, Pak. Ibadah seperti inilah yang bagus. Makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Akhir dalam kehidupan. Nah, ini mari kita mudah-mudahan kalau kita sudah bisa ikhlas dalam setiap amal ibadah, bersyukurlah kita. Nah, baru kita nanti masuk kepada ini namanya kesadaran. Nanti akan terbangun kesadaran ikhlas dalam setiap amal soleh kita. Nanti makan ikhlas, minum ikhlas, tidur ikhlas, apalagi bekerja ikhlas, main bulu tangkis olahraga ikhlas, bapak tuh main pingpong ikhlas. Ya, mudah-mudahan kita semua di sini selalu diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, biar agal kita, kalau udah ikhlas kita dapat 3. 1, amal itu pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin terakhir. Begitu kita ikhlas, pasti akan diterima Allah. Walaupun ada syarat yang lain. Yang tadi the best, ikut syariat. Yang pertama. Yang kedua, orang ikhlas itu akan tenang. Orang ikhlas akan tenang. Enak dia beramal, tapi kalau orang gak ikhlas itu gak tenang. Dia akan berbuat semangat kalau dipuji orang. Kalau enggak, dia gak semangat. Dia enggak. Mau dipuji orang, mau tengok orang, gak ada orang, mau rame orang, mau apa orang, tetap semangat dia. Jadi itu yang bikin tenang. Yang ketiga, Bu, kalau orang ikhlas itu insya Allah gak akan capek. Baik capek hati maupun capek badan. Gak akan capek. Kalaupun capek, ya toh ini ibadah kok capek biasa. Tapi kalau nggak ikhlas, itu bawaannya capek, pegel. Ibu di rumah ngurus istri, suami, pegel. Bapak di rumah, pegel. Ini udah dikasih makan anak begini, bawaannya gerem, pegel. Bisa begitu. Nggak tahu berterima kasih apa. Itu. Tapi kalau ikhlas nggak, kita nggak akan pegel. Nggak akan capek. Baik capek hati maupun capek badan. Yang adalah tenang nanti. Ya, sebagai contoh yang terakhir, coba haji. Keluar duit banyak nggak?
Keluar duit banyak nggak? Iya. Capek nggak? Capek. Pulang haji ada orang nyesel nggak? Ada orang nyesel nggak? Kenapa? Nah, ikhlas. Pengen apa? Balik lagi. Padahal duitnya banyak. Capeknya lagi nunggunya. Itulah orang ikhlas gitu. Tawafnya, sa'inya, capek. Tapi karena ikhlas hilang semua capek itu. Tapi kalau nggak ikhlas, oh itu capek kan, nyesel aku haji kemarin. Kenapa? Makannya pun begitu, apa-apaan, udah. Nyesel aku nggak mau ke haji lagi. Ya memang haji cuma sekali, men. Ngapain lah kalau lagi 2 kali? Ya nggak ini kan begitu. Jadi akan kalau nggak ikhlas akan pegel jadi. Kalau ikhlas enggak, jadi ringan. Ibadah itu. Nah kita betapapun capek kita ngurus suami kita, tetap kita jadi nggak taruh capek hati kita. Begitu juga kita nyari makan buat istri, buat anak, buat orang tua, siapapun itu nggak akan capek apa. Yang ada adalah kita rasa senang. Ya Allah, aku bisa beramal soleh. Kok ada ketenangan? Saya bilang tadi, diterima, hati tenang, terus bukan hanya tenang, tapi juga senang gitu. Jadi berbahagia loh. Senangnya apa? Karena senang dapat ridho Allah. Senang diberi pahala yang terbaik oleh Allah. Yang ketiga, kita tidak akan capek badan kita. Ya mudah-mudahan ini akan membuat kita semangat dalam ibadah. Saya kira demikian, bulan Ramadan ini mampu menjadikan kita orang-orang yang ikhlas. Karena ciri orang ikhlas apa? Yang pertama, yang dulu di samping itu, amalnya ikhlas. Baru ciri yang kedua, do the best. Nah bagaimana nanti do the best? Itu kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua di sini senantiasa berhidayah Allah sampai 30 tetap ikhlas. Jadi bukan hanya 1 hari, ikhlasnya 30 hari 1 bulan atau 29 hari. The bestnya nanti bukan hanya seminggu, tapi juga 30 hari atau 29 hari, sebulan penuh. Insya Allah. Dan Allah beri kekuatan kepada kita, disampaikan Ramadan berakhir. Maka selesai itu dengan ibadah maksimal, dengan keikhlasan, kita mendapat ridho Allah dan dapat takwa dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari tutup dengan hamdalah, alamin dan doa pun majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.